Perkenalkan, nama saya Yuci Oktavia. Saya dari Universitas Putra Batam, jurusan Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah struktural pertama, yaitu sumber daya manusia, mata kuliah perekonomian Indonesia. Di sini saya akan membahas yang pertama itu hakikat masalah struktural. Yang kedua itu pembangunan sumber daya manusia yang masih minim. Pembangunan sumber daya manusia yang masih minim itu ada indeks pembangunan manusia yang relatif rendah dan pembangunan sektor kesehatan yang belum optimal. Yang ketiga itu urgensi penataan menyeluruh di bidang pendidikan itu ada hakikat arti penting pendidikan. Yang kedua prestasi pendidikan umum Indonesia yang rendah. Yang ketiga itu minimnya kegiatan riset dan pengembangan. Dan yang keempat itu saatnya reorientasi pada output pendidikan. A. Hakikat masalah struktural. Yang dimaksud masalah struktural di sini adalah berbagai masalah berskala besar dan mendasar yang sejak lama secara sistematis, disadari atau tidak, terus mengikat kita pada keterpurukan. Adapun ketiga masalah terstruktural ini adalah yang pertama minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, yang kedua keterbatasan infrastruktur, yang ketiga kelemahan kerangka kelembagaan. B. Pembangunan SDM yang masih minim. Yang pertama itu ada indeks pembangunan manusia yang relatif rendah. Pada dasarnya, HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju dan berkembang. Namun HDI juga dipercaya sebagai pengukur efektivitas program dan kebijakan pemerintah terhadap kualitas hidup penduduknya. Secara konseptual, HDI memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, kualitas hidup material yang diwakili oleh indikator tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kondisi kesehatan penduduk yang diwakili oleh usia harapan hidup. Yang ketiga, kondisi pendidikan yang diwakili tingkat melek huruf. Yang kedua, pembangunan sektor kesehatan yang belum optimal. Kalau dibandingkan dalam rentang waktu semata, harus diakui Indonesia khususnya selama masa pemerintahan otoriter, Orde Baru sudah mencatat banyak kemajuan. Berbagai indikator kesehatan mulai dari tingkat kematian bayi, kecukupan gizi anak-anak dan remaja, kondisi sanitasi umum, jumlah dokter dan juru rawat, jumlah rumah sakit dan terutama pusat kesehatan masyarakat sudah berkembang cukup pesat. Nah, yang C di sini ada urgensi penataan penyeluruhan bidang pendidikan. Yang pertama itu ada hakikat arti penting pendidikan. Hakikat atau arti penting pendidikan ini diuraikan mengawali kajian tentang kualitas pendidikan, sekedar untuk mengikatkan kita semua bahwa pendidikan itu sedemikian tingginya untuk dianggap sebagai kegiatan sekunder yang boleh dilakukan secara sambil lalu atau asal-asalan. Nah, yang kedua, prestasi pendidikan umum Indonesia yang rendah. Sudah lama kita tahu kalau indeks pendidikan di negara kita ketinggalan dibandingkan dengan Singapura dan Korea Selatan, yang boleh dikatakan sudah tidak mengenal orang buta huruf maupun orang yang tidak pernah menempuh pendidikan formal. Tetapi ternyata keterpurukan kita lebih dari itu. Kita sudah kalah dari Vietnam dalam soal pendidikan. Yang ketiga, minimnya kegiatan riset dan pengembangan. Sesuai kedudukan yang struktural, lemahnya pendidikan akan meluas ke berbagai bidang lainnya. Rendahnya minat dan prestasi belajar ketika masih anak-anak akan berlanjut ke usia dewasa dan tua. Yang terakhir, saatnya reorientasi pada output pendidikan. Meskipun masih dicurigai dan dinilai belum mencukupi oleh sejumlah kalangan, perubahan ini merupakan keputusan besar yang patut diapresiasikan karena dilakukan dengan kondisi keuangan negara masih terbatas, sehingga sebagai konsekuensinya
ambang defisit anggaran dinaikkan menjadi 1,9% sebelum menjadi 1,5%. Sekian penjelasan dari saya tentang sumber daya manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.